Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua baik? Puji nama Tuhan. Semua luar biasa ya. Jumpa kembali dengan Tante Flora ya. Minggu lalu nggak datang ya Tan ya. Ada tamu ya. Oke. Ya saudara, saya masih akan menyambung firman Tuhan tentang kemerdekaan, di mana Ibu Gembala minggu lalu sudah menyampaikan tentang kemerdekaan. Nah sore hari ini saya masih akan menyampaikan tema ini, rahasia kesuksesan dalam mencapai kemerdekaan. Ya, jadi ada rahasianya untuk bisa mencapai kemerdekaan. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Sakius ya. Sakius, saya akan membaca ayat ini bergantian dengan Yuke. Ya, saya ayat 1, Yuke ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Thank you Yuka. Ya saudara, kita akan belajar dari seorang yang namanya Zakheus. Ya, Zakheus ini dulu di Indonesia saya ingat ada lagu sekolah minggu. Saudara tahu? Pernah tahu ya? Zakheus, orang pendek, kecil betul. Dia sudah kecil betul lagi. Ya. Jadi tidak salah itu kalau Zakheus memang orangnya pendek. Nah, saudara, siapakah dia? Ya, di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa Zakheus itu adalah pemungut cukai. Bahkan bukan hanya pemungut cukai, tapi kepalanya pemungut cukai. Pemungut cukai itu kan pemungut pajak, ya. Orang percaya, orang Kristen juga diwajibkan untuk bayar pajak. Cuma masalahnya saudara, Zakheus itu dikatakan ayat yang ke-7, saya cuplik ya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Zakheus itu sebutannya sebagai orang berdosa. Kemungkinan besar ini pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak cukup baik. Cara memungut cukainya itu amat sangat, begitu ya, saudara, sehingga dikatakan sebagai orang berdosa. Lalu ayat yang ke-8 saya cuplik, di situ ada yang mengatakan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti ini tugasnya dia sebagai pemungut cukai itu keterlaluan, memeras uang rakyat. Ya saudara, memang ya orang itu biasa kalau sudah menduduki tingkat tinggi, ya di dalam posisi yang baik, memang sulit untuk melakukan yang benar. Sulit ya. Negara kita itu mungkin seperti itu ya. Bangsa kita sampai sekarang itu banyak masih ada korupsi lah, nepotisme lah, diberantas ya enggak bisa-bisa ya. Akarnya terlalu kuat. Ya. Saudara, itulah Zakheus saudara. Tetapi
Sakius itu akhirnya mengalami kemerdekaan. Bukan kemerdekaan seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia penjajahan Belanda, bukan. Tetapi Sakius mengalami kemerdekaan dari penindasan dari dosa. Sehingga ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan ke rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Sakius yang berdosa, Sakius yang memeras uang rakyat, itu akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, tentang judulnya adalah kesuksesan dalam mencapai kemerdekaan. Sakius ini sudah sukses dalam mencapai kemerdekaannya yang dari hukum dosa itu, dari perbuatan dosa atau penindasan dosa. Sakius ini terlepas, saudara. Sakius mengalami kemerdekaan. Ada beberapa hal yang dia lakukan sampai akhirnya ayat yang ke-9 itu tadi mengatakan bahwa di rumah ini telah terjadi keselamatan. Itu ada, dia kerjakan beberapa hal. Yang pertama, ayat yang ketiga mengatakan demikian. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Yang pertama yang dia lakukan adalah ada usaha yang dilakukan. Dia berusaha, bukan tidak berusaha. Dia berusaha untuk bisa, ceritanya Tuhan Yesus datang ke Yeriko itu. Lah dia berusaha untuk bisa melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Tapi saudara, ini langkah yang baik ya, ini langkah yang baik. Masalahnya itu orang tidak mengalami kemerdekaan karena tidak mau berusaha. Menikmati dosa. Nah ini yang payah. Ya, orang kalau menikmati dosa, dia enjoy dengan kondisi dosa, dia menikmati. Dia tidak mau melepaskan, ya dia tidak akan berusaha. Tetapi masih bagus kalau ada usaha. Kalau mau berusaha, ada kemungkinan untuk terlepas dari dosa, ada kemungkinan. Karena kenapa kok saya katakan ada kemungkinan? Karena ada halangannya. Ada halangannya. Seperti Sakius ini halangannya apa saudara? Iya, badannya pendek. Ayat yang ke-3 tadi mengatakan bahwa tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Tidak berhasil loh saudara. Karena orang banyak sebab badannya pendek. Orang banyak itu belum tentu melihat Sakius itu dalam pandangan yang positif. Belum tentu. Karena posisinya atau jabatannya siapa? Sakius ini adalah orang berdosa, pemungut cukai, bahkan kepalanya. Ya saudara. Lah ini jadi bisa orang banyak mencibir. Siapa itu? Orang berdosa. Jangan kasih jalan. Bisa kan? Ya. Karena halangannya orang banyak itu. Sudah orangnya banyak, mungkin seperti itu memandang secara negatif, pendek lagi. Saya berusaha cari di Google berapa sentimeter tingginya si Sakius ini kok nggak ketemu. Ya, kan orang Israel juga tinggi-tinggi kan ya. Kan saudara tahu bahwa Goliat kan dibayangkan kan 2 meter berapa gitu ya. Kan memang tinggi. Lah Daud kan juga dibilangnya pendek. Tapi pendeknya Daud ya kita enggak tahu seberapa. Saya cari kok enggak ketemu. Nanti kalau ada yang ketemu tolong kasih tahu ke saya ya. Berapa sentimeter. Kalau mungkin kayak saya ini kan ya juga pendek kan ya saudara. Kecil begini. Sudah pendek misalnya gemuk, kalau lari pasti lucu. Ipul gitu ya. Nah, saudara bisa bayangkan, enggak tahu si Sakius ini bagaimana. Sudah orang banyak dan badannya pendek. Tapi saudara tahu
bahwa Sakius itu tidak give up. Meskipun ayat tadi mengatakan ia tidak berhasil. Tapi dia tidak putus asa. Ayat yang keempat dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia tetap berusaha, saudara. Dia lari sekenceng-kencengnya untuk bisa mendahului orang banyak yang mungkin berusaha menghalangi si Sakius ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak berhenti berusaha, ya, terus berusaha. Ya. Dengan adanya halangan-halangan yang terjadi di dalam proses pertobatan, itu menunjukkan bahwa bertobat atau lepas dari penindasan dosa itu bukan hal yang gampang. Saudara setuju dengan saya? Ya. Keterikatan atas dosa. Tidak tahu keterikatan apa itu saudara masih ada atau enggak, saudara sendiri yang tahu. Ya. Kalau memang ada ya karena memang ini momen yang bagus untuk bertobat. Artinya apa momen yang bagus? Saudara dan saya masih hidup. Kalau masih hidup itu berarti kesempatan untuk bertobat. Kan begitu. Kalau sudah mati sudah tidak ada. Mumpung kita masih diberi nafas. Ini waktu yang tepat untuk bertobat. Sekalipun ada banyak halangan rintangan, itu menunjukkan tidak gampang untuk bertobat. Rasul Paulus pun mengakui. Saya akan membaca untuk saudara Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7. Saya ingin membaca semuanya ini untuk saudara supaya kita tahu. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab apa yang kuperbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus menuliskan bahwa untuk bertobat itu not easy. Ya. Suaminya Lela bilang begitu. Ya. Not easy. Ya Lil. Ya. Tidak gampang. Untuk bertobat itu tidak gampang. Saudara. Pengennya melakukan yang baik. Tetapi apa yang tidak baik di dalam diri Rasul Paulus itu, yang membuat dia ingin lakukan yang baik justru tidak terjadi. Karena ada dosa di dalam kehidupannya. Ya, sulit. Susah sekali. Saudara, kalau memang kita pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Karena intinya sebenarnya sesuatu yang berdosa itu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Ya, kita harus minta tolong kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menuruti daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita tidak menyerah pada keinginan daging, ya, kita tidak tunduk pada keinginan daging, maka roh itu akan membuat kita hidup. Tetapi kalau kita melakukan keinginan daging, maka kita akan mati. Ada halangan, ada rintangan. Tetapi harus kita lakukan dan kita berusaha. Ya, tapi kita minta kepada Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk bisa merdeka, untuk bisa menang. Ya, itu yang pertama, Saudara. Harus usaha, ada usaha. Jangan tidak mau usaha, tapi harus ada usaha. Yang kedua, ayat yang keempat lagi di dalam Lukas pasal yang ke-19 tadi, ayat yang keempat dikatakan demikian.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia lari mendahului orang banyak, terus manjat pohon. Saudara, Sakius itu sebenarnya adalah maksudnya dituliskan bahwa dia adalah orang kaya. Karena sebutannya adalah kepala pemungut cukai, berarti dia punya anak buah, betul? Ya, dia punya anak buah. Bisa enggak dia katakan kepada anak buahnya? Misalnya saja, anak buah saya Sakiusnya, anak buah saya suami saya sendiri. Wat, sediakan kursi buat aku, aku akan lihat Yesus. Kamu cari spot yang paling bagus supaya aku jelas lihat Tuhan Yesus. Bisa enggak? Tapi Alkitab tidak menuliskan akan hal ini seperti yang saya katakan. Sakius berusaha. Dia berlari meskipun dia tidak berhasil. Tidak patah semangat. Dia terus berlari. Dan dikatakan ini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dia berhasil akhirnya ya saudara. Dia berhasil. Saudara, orang kaya dia lari, kalau sudah berumur ya aneh. Coba misalnya saja kalau Tante Linda lari-lari. Ya. Coba sudah usia begitu, lari turun. Loh, semua pada teriak. Tante hati-hati, kelihatan aneh. Ya. Lalu apa? Bukan hanya lari, manjat pohon. Coba kalau Tante Linda manjat pohon. Loh, saudara bisa bayangkan kan? Itu dilakukan oleh Sakius loh saudara. Ini artinya apa? Dia bayar harga. Urat malunya udah putus. Gengsinya udah turun. Dia tidak mempertahankan bahwa dia orang kaya. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dia tinggalkan itu. Gengsinya dibuang. Kalau orang mau bertobat tidak bisa mempertahankan gengsi. Aku tidak mau bertobat. Aku tidak mau. Dari dulu aku begini. Ya sudah begini. Aku memang pemarah. Ya sudah. Marah itu enak kok. Puas. Gitu. Ya saudara. Puas kalau tidak marah. Kalau tidak. Wah blong. Tidak puas. Enak kalau marah. Sudah. Nah, saudara. Orang yang tinggi hati, orang yang tetap mempertahankan gengsi, tidak pernah akan mengalami kemerdekaan. Tetapi Sakius turun gengsi. Dia lupa bahwa dia sudah menjadi orang terkenal. Dia tidak memperhatikan lagi bahwa dirinya menjadi orang kaya. Dia tidak ingat itu. Yang dia ingin, pokoknya aku harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita menjadi orang yang rendah hati supaya Tuhan lebih gampang mengerjakan hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Harus bayar harga. Harus ada usaha, harus bayar harga. Ya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, ada keinginan untuk mengenal Tuhan. Lagunya tadi pengen dekat aja sama Tuhan ya. Dari pertama tadi itu dekat Tuhan. Yang terakhir ini juga dekat Tuhan. Ya. Sakius juga mengharapkan demikian. Ya. Dia ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Sekali lagi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara. Untuk melihat siapa Yesus yang akan lewat di situ. Inilah yang saya katakan bahwa Sakius memiliki kerinduan, keinginan untuk mengenal lebih lagi siapa Tuhan Yesus itu. Ini langkah yang paling bagus. Ya. Setelah usaha yang dia lakukan, setelah dia harus buang gengsinya, ada harga yang dibayar. Langkah berikutnya adalah apa? Aku harus lebih mengenal Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita lakukan juga. Supaya kita lebih mengenal
Tuhan Yesus itu siapa. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa tanpa pengenalan yang sejati. Engkau tidak tahu maunya Tuhan. Saudara, Tuhan itu sudah terlalu banyak mengerti maunya kita. Tapi sebagai anak-anaknya yang baik, mari kita belajar untuk bisa mengerti maunya Tuhan. Caranya bagaimana? Ya harus mengenal Tuhan. Ya. Andai saja Sakius itu tidak memiliki keinginan untuk melihat Tuhan Yesus, tidak terjadi pertobatan, saudara. Tidak terjadi keselamatan. Yang memeras uang rakyat ya terus memeras uang rakyat. Yang tinggi hati ya terus tinggi hati. Yang pemarah ya terus pemarah. Tapi karena ada usaha, ada harga yang sudah dia bayar, dan dia selanjutnya pengen kenal Tuhan Yesus lebih dalam, makanya Tuhan merespon itu sehingga terjadi keselamatan di rumah Sakius. Sakius sendiri ditobatkan sama Tuhan. Ya saudaraku. Lalu saudara, apa kira-kira yang membuat orang bisa dekat sama Tuhan? Jangan bilang kalau kok doa, bolak-balik kok doa. Doa itu nafas hidup orang percaya. Doa itu manjur khasiatnya. Hanya dengan doa Tuhan bisa buat perkara-perkara yang besar. Jadi kalau mendengar doa, tentang doa jangan alergi. Ya. Jangan alergi karena doa itu bagus. Kita sering mengatakan bahwa doa itu seperti percakapan dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Saudara sudah banyak ngobrol dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Tuhan pengen kita ngobrol dengan Tuhan. Itu dengan doa. Sakius mau lebih dekat, ya. Kita caranya, aplikasinya dengan cara berdoa. Saudara, saya ingin memperlihatkan satu contoh karena doa itu luar biasa. Yohanes pasal yang keempat, cerita yang tidak asing lagi, ya. Ingin saya bacakan semuanya. Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, seperti engkau tidak, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Diakibatkan karena percakapan, maka terbukalah mata rohaninya dan bisa mengenal Tuhan. Saudara, ini perempuan adalah perempuan yang berdosa. Biasanya orang cari air pada pagi-pagi atau mungkin sore. Karena dia itu dicap sebagai orang yang berdosa, sudah kayaknya tidak layak lagi hidup di masyarakat. Dia carinya air jam 12 siang itu, saudara. Panas-panas mestinya orang tidak cari air, dia cari air. Tidak disangka, tidak dikira Yesus duduk di situ. Tanya, lo Tuhan nggak banyak bawa timba, bagaimana mau ambil air ini? Yesus ngomong, yang minum air ini akan haus lagi. Tetapi yang minum dari air yang aku berikan, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan, berikan aku minum yang daripadamu supaya aku tidak haus lagi untuk selama-lamanya dan aku tidak perlu nimba air di sini lagi.
Oh ya udah, panggil suamimu. Aku nggak punya suami Tuhan. Ya, aku nggak punya suami. Suaminya 5 tapi sudah tidak tinggal sama dia. Ini orang benar-benar apa ya? Satu perempuan punya suami 5 loh saudara. Coba hebat toh. Pantesan saya dapatnya telat, orang dia 1,5. Bayangin saudara. Oh benar yang kamu katakan. Yang tinggal sama kamu ini bukan suamimu. Saudara, setelah diungkapkan sedemikian rupa, maka terbukalah, oh sekarang aku tahu Tuhan, bahwa engkau adalah seorang nabi. Karena percakapan dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan segala sesuatu. Olehnya kalau kita mau berubah di dalam kehidupan kita, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, Tuhan juga berbicara melalui firman-Nya. Jangan dibuka kalau hanya di sini. Itu pun saudara tidak bawa Alkitab. Ya toh? Bacanya cuma di situ. Saudara baca perlahan-lahan. Memang kalau tidak di habit itu ya, kebiasaan kalau memang tidak dilakukan terus, ya akhirnya memang tidak jalan-jalan. Ya saudara. Padahal manfaat dari membaca firman, saya tuh ya sudah baca berapa kali ya, tapi ketika membaca begitu tuh ada sesuatu yang baru saudara, dan Tuhan juga berbicara, ini loh aku seperti ini saudara. Mengapa kita tidak lakukan? Supaya kita lebih kenal dengan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana apa yang menjadi maumu di dalam kehidupanku. Dengan cara itu saudara, gak bayar kok. Ya toh, tidak bayar. Ngapain kita tidak kerjakan itu? Sedangkan itu baik untuk kita. Ya saudaraku, mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Sakius. Terus berusaha. Mari kita bayar harga, turun gengsi. Ya, mungkin malu, tapi jangan malu. Sakius saja tidak malu. Ya, saudara bukan pemungut cukai, dia pemungut cukai aja sudah urat malunya hilang toh. Dia gengsinya sudah tidak ada lagi. Dan dia ingin mengenal Tuhan Yesus. Ya saudara, yang terakhir, yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Ada sesuatu yang harus dilepaskan. Ya, berusaha, ada harga yang harus dibayar, mengenal Tuhan. Dan yang keempat, harus ada yang dilepaskan. Ayat yang ke-8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakius sudah memeras banyak orang untuk melepaskan apa yang sudah dia kerjakan. Dulu dia bayar harga itu. Kalau ada yang aku peras akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dan harta kekayaanku separuh akan kubagikan kepada orang miskin. Harus ada yang dilepaskan. Harus ada yang dibuang firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara baca ini. Memang banyak ya, sedikit jumlahnya ya. Maksudnya saya ngajak bacanya ayat itu sedikit. Tapi isinya banyak, ngerti saudara? 5 ayat, 7 ayat begitu. Supaya saudara semakin ngerti. Ya, Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Ya, perhatikan setiap ayat ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Buang itu, lepaskan itu, pikiran yang sia-sia. Jangan lagi berpikir yang sia-sia. Pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang apa? Mulia, ya, yang sedap didengar dan lain sebagainya. Pikirkanlah itu. Tapi yang sia-sia jangan dipikirkan.
Itu harus dilepaskan. Dan pengertian yang gelap, seringkali pengertian kita tidak terang, gelap. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak bersekutu dengan Tuhan. Ayo kita bersekutu. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bodoh dan degil. Perasaan mereka telah tumpul, tidak punya perasaan lagi. Orang Kristen kalau sudah tidak punya perasaan lagi itu berbahaya. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenapkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dosa. Ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar. Jangan suka bohong lagi. Suami terus terang kepada istri, sebaliknya istri harus berbicara terus terang kepada suami. Tidak boleh berdusta apapun alasannya. Ya, jangan. Lalu apa? Karena kita adalah sesama anggota ya. Apabila kamu menjadi marah, nah ini janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh? Boleh. Tapi yang tidak boleh sampai berhari-hari marah terus. Itu yang Tuhan tidak boleh. Jangan matahari terbenam. Tidak boleh sampai sehari ya kan ya. Tidak boleh sampai matahari terbenam. Kan begitu. Ya toh. Oh marahnya nanti aja Tuhan kalau mau tidur sudah. Biar rada panjang. Halah alasan aja. Ya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Yang enggak boleh swearing ya. Tidak boleh ngomong. Saudara sebenarnya anak-anak Tuhan itu enggak boleh ngomong-ngomong. Sumpah sih. Itu enggak boleh sebenarnya. Ini kata-kata sia-sia. Ya, sumpah. Oh jangan. Kita enggak boleh bersumpah. Enggak boleh. Ya. Jangan perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, nah saudara, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya mau bacakan ini supaya saudara semakin jelas. Hal-hal apakah yang harus kita buang dari dalam hidup kita. Kalau kita tidak belajar membuang itu, selamanya kita tidak akan mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu problem apa, bukan problem keuangan. Yang saya maksudkan adalah hal dosa. Kalau ada itu masih hidup di dalam kehidupanmu, hanya engkau sendiri yang tahu. Tapi izinkan Tuhan malam hari ini, sore hari ini bekerja di dalam kehidupan saudara. Lepaskan itu. Kalau ada yang masih kepahitan, lepaskan itu kepahitan. Buat apa? Oh pahit itu enggak enak. Saudara senang yang pahit toh? Ya perkecualian sih. Oh kopi. Ya kopi pahit, kalau bukan kopi. Kalau bukan pahit ya pare. Ya saudara, yang seperti itu harus dibuang, bersihkan, tidak boleh ada kata-kata kotor. Karena mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan dan memberkati orang. Jangan sampai dari mulut yang jatuh ini keluar kutuk dan keluar berkat, tidak boleh. Ya saudara, apa yang masih ada ganjalan di dalam kehidupan saudara, mari kita bertobat. Ya.
Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Kita harus benar-benar merdeka. Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari segala dosa. Amin. Lakukan firman Tuhan. Belajarlah ya. Berusaha. Bayar harga. Ya saudara, usahakan untuk semakin mengenal Tuhan. Dan mari kita ya saudara melepaskan, membuang segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua, saudara. Minta pimpinan Tuhan seperti Rasul Paulus tadi katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Minta pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita hidup di dalam daging kita mati. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan hidup untuk selamanya. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari